Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sahabat-sahabat mahasiswa semuanya dari program studi PAI, program studi MPI, dan program studi PGMI. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberi kita kesempatan untuk kembali berkumpul dalam perkuliahan ini. Meskipun kita berada dalam keadaan daring, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan perlindungannya. Robbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau sampai akhir zaman. Selamat datang di perkuliahan hari ini, yang mana pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan materi yang sangat menarik dan sangat penting, yaitu tentang fenomena alam dan strategi mengajar tematik berbasis teknologi, di mana dalam pertemuan ini kita akan mendalami berbagai konsep yang menghubungkan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan prinsip-prinsip Islam yang kita anut. Karena perkuliahan kita berlangsung daring, bagi teman-teman yang mengikuti melalui YouTube, mohon mengabsen dengan menekan tombol like, kemudian menuliskan nama lengkap kalian di kolom komentar sebagai tanda kehadiran, juga asal prodi dan semester, dan katakan hadir di situ ya. Dan jangan lupa untuk aktif berdiskusi dan bertanya jika ada hal yang belum dipahami. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar di akhir perkuliahan. Semoga perkuliahan ini bermanfaat dan menjadi ladang amal jariah untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan setiap langkah kita dalam belajar dan memberi keberkahan dalam setiap ilmu yang kita dapatkan. Dan sebagai pemberitahuan teman-teman semuanya, boleh kiranya untuk absensi tambahan, di situ ada video juga di YouTube itu Sejarah Islam Modern, itu boleh berikan komentar ataupun isi absen di situ ya. Itu untuk menjamin nilai kalian ya. Kalau menginginkan nilai A, apapun video yang diupload ya, silakan isi komentar ataupun absensi dengan format yang sama. Meskipun itu video untuk semester 6, tapi pengetahuan itu tidak terbatas. Boleh untuk mengetahui, tidak ada batasan apapun. Jadi ketika di semester 6 nanti kalian sudah bisa mengerti apa yang dimaksud dengan pembelajaran di semester 6 ya. Jadi nggak apa-apa, saya izinkan kalian untuk mengisi absensi di Sejarah Islam Modern untuk meramaikan kelas YouTube-nya, untuk meramaikan itu. Juga yang belum subscribe, saya izinkan untuk subscribe yang untuk di semester 6, karena semester 6 itu sepi sekali, ini hanya sedikit mahasiswanya. Nggak apa-apa. Jadi seperti yang saya sampaikan, bahwasanya pembelajaran online ini tidak ada batasan usia, juga siapapun boleh untuk belajar. Jadi kalian jangan membatasi diri dengan pemikiran sendiri. Jadi boleh-boleh saja untuk subscribe, untuk memberikan komentar, bertanya pun boleh. Saya akan jawab semuanya di akhir perkuliahan, seperti itu. Dan untuk nanti akan ada penugasan ya, akan ada penugasan yang akan saya sampaikan nanti melalui grup ya, melalui grup nanti dengan membuat video ya, video presentasi. Tidak perlu mengumpulkan makalah dengan format yang akan saya ajarkan nanti. Tolong nanti disimak baik-baik ya. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan di perkuliahan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan setiap langkah kita dalam belajar dan memberi keberkahan dalam setiap ilmu yang kita dapatkan. Baik, langsung saja kita menuju ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pembukaan materi tadi, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini membawa keberkahan pada kita semuanya. Alhamdulillah wa nikmatillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah ala nabiyya ba'dah. Pertemuan kita tentang fenomena alam dan strategi mengajar tematik berbasis teknologi di pertemuan ketiga, dan mohon maaf sebelumnya karena video yang kemarin ketika Zoom meeting itu ternyata videonya terinfeksi virus, jadi tidak bisa diupload dan terjadi kerusakan pada filenya dan harus divaksin ya, akhirnya membuat video ulang lagi. Tapi nggak apa-apa, yang penting teman-teman, sahabat-sahabat mahasiswa semuanya tetap mendapatkan keilmuannya. Tetap saya buatkan video yang baru dan mudah-mudahan ini merupakan dampak yang positif untuk kita semuanya. Baik, pertemuan yang ketiga tentang fenomena alam dan strategi mengajar tematik berbasis teknologi, di mana dimensinya adalah tentang ayat-ayat kauniyah dan sains modern, kemudian konservasi lingkungan Islam, dan integrasi teknologi dalam pembelajaran tematik. Baik, kita kupas dulu tentang bahasanya atau tentang kalimatnya. Fenomena alam ini merujuk pada segala peristiwa atau kejadian yang terjadi di alam semesta, baik itu yang dapat diamati secara langsung maupun yang dapat dipelajari melalui sains, di mana fenomena alam ini mencakup berbagai macam kejadian alam seperti pergerakan matahari, perubahan cuaca, dan siklus air, serta fenomena biologi termasuk di dalamnya pertumbuhan tanaman, siklus hidup hewan, serta fenomena geologi seperti gempa bumi dan gunung berapi. Kemudian strategi mengajar tematik, yaitu merupakan sebuah pendekatan yang menghubungkan ya beberapa mata pelajaran dalam satu tema atau topik yang relevan, sehingga dapat melihat keterkaitan antara bidang ilmu dalam kehidupan nyata. Nah, dalam pendekatan ini konsep-konsep yang diajarkan tidak terpisah-pisah, melainkan saling terkait dan diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian berbasis teknologi, ini berarti sebuah penggunaan perangkat teknologi modern seperti komputer, handphone, internet, aplikasi pembelajaran, dan media digital lainnya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, di mana teknologi telah memungkinkan pengajaran yang lebih interaktif, fleksibel, dan menarik, serta memberikan akses ke berbagai sumber daya pendidikan yang lebih luas. Sekarang bila dikaitkan dengan fenomena alam, jadi fenomena alam ya, bila dikaitkan ya, teknologi dikaitkan dengan fenomena alam, di mana fenomena alam ini merupakan sumber materi dalam strategi mengajar tematik. Jadi sebagai sumber materinya fenomena alam ini ya, misalnya tema tentang lingkungan, kemudian tentang cuaca ya, karena ini masih kita masuk ke ilmu alamiah ya. Jadi temanya tentang lingkungan, tentang cuaca, dapat menggabungkan pelajaran sains, matematika, bahasa, agama dalam satu pembelajaran yang terpadu. Nah, melalui pengamatan fenomena alam, kita tidak hanya mempelajari fakta ilmiah, tapi juga belajar memahami hubungan antara manusia dengan alam semesta yang dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai agama dan moral. Nah, sekarang teknologi dapat memperkaya pengalaman pembelajaran dengan menyediakan alat dan sumber daya yang memungkinkan untuk melihat fenomena alam secara lebih jelas lagi dan lebih mendalam lagi. Misalnya menggunakan video atau simulasi digital untuk menggambarkan proses alam yang sulit diamati secara langsung, seperti proses fotosintesis, kemudian siklus air, itu kan sulit ya, tapi dengan menggunakan teknologi menjadi lebih mudah. Tentunya ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran yang lebih kontekstual dan menarik bagi siswa, karena dengan memanfaatkan fenomena alam, siswa dapat memahami konsep-konsep ilmiah dalam kehidupan nyata,
Sementara itu, dengan mengintegrasikan teknologi, pembelajaran menjadi lebih mudah diakses, kemudian interaktif, dan tentu menyenangkan, serta membantu siswa menghubungkan teori dengan praktik yang lebih efektif. Nah, sebagai misalnya ini perubahan cuaca, di mana guru bisa memanfaatkan aplikasi cuaca atau website yang menampilkan grafik perubahan cuaca dalam waktu yang nyata. Nah, di kelas, siswa bisa memantau data cuaca tersebut, membahas penyebab perubahan cuaca dari perspektif sains, dan kemudian mengaitkannya dengan ajaran agama yang mengajarkan tentang kebesaran Tuhan dalam menciptakan alam semesta. Nah, fenomena alam dan strategi mengajar tematik berbasis teknologi atau ilmu alamiah dasar adalah topik yang melibatkan penggunaan fenomena alam sebagai bahan ajar serta penerapannya dalam strategi mengajar tematik yang berbasis teknologi dalam konteks pendidikan. Nah, maknanya adalah maknanya kita kaitkan dulu maknanya dari PGMI ya, ilmu alamnya ini dari PGMI ya. Ini merujuk pada peristiwa-peristiwa alam yang dapat diobservasi. Diobservasi itu dilihat atau diobservasi ya. Dipelajari dan dimanfaatkan sebagai bahan ajar di kelas. Misalnya perubahan cuaca, kemudian siklus kehidupan tanaman dan fenomena alam lain yang dapat membantu siswa memahami konsep-konsep sains dan kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian masih kaitannya dengan PGMI ini, strategi mengajar tematik berbasis teknologi itu bisa menjadi pendekatan mengajar yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam satu tema yang terhubung dengan menggunakan teknologi untuk mendukung proses pengajar, misalnya menggunakan aplikasi pembelajaran atau alat digital untuk mengajarkan tema-tema tertentu yang mencakup pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu gitu. Nah, sedangkan ilmu alamiah dasar dalam konsep PGMI ini merujuk pada suatu pendekatan atau program yang diterapkan dalam pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, di mana teknologi ini tentang fenomena alam dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Ya, bila dikaitkan secara keseluruhan, merupakan program yang menyiapkan calon guru untuk mengajar di tingkat madrasah ibtidaiyah. Nah, dalam hal ini penggunaan fenomena alam dengan strategi mengajar tematik berbasis teknologi tentu sangat relevan, sangat cocok ya, karena mahasiswa PGMI juga perlu dibekali dengan keterampilan mengajar yang menggabungkan pendekatan interdisipliner dan pemanfaatan teknologi. Tentunya pendidikan calon guru akan lebih kontekstual dan praktis jika mengajarkan siswa melalui fenomena alam yang dekat dengan pengalaman mereka, sekaligus memanfaatkan teknologi yang dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Seperti itu. Nah, sekarang simbiosis mutualisme. Jadi kita hubungkan dengan manajemen pendidikan Islam. Tadi yang pertama dengan PGMI, sekarang dengan MPI ya. Di mana ini tentunya berkaitan dengan pengelolaan, kemudian pengembangan lembaga pendidikan Islam secara utuh, secara keseluruhan. Dalam hal ini, penggunaan fenomena alam dan teknologi dalam strategi mengajar tematik berperan dalam meningkatkan kualitas pengajaran yang diatur dalam manajemen pendidikan Islam. Kenapa? Karena strategi pembelajaran berbasis teknologi tentu membutuhkan manajemen yang efektif, mulai dari penyediaan sarana prasarana yang mendukung penggunaan teknologi hingga pengelolaan kurikulum dan evaluasi yang mengintegrasikan pendekatan tematik berbasis fenomena alam. Nah, demikian juga bila kita kaitkan dengan pendidikan agama Islam atau PAI. Ini memiliki tujuan membentuk sebuah karakter dan pemahaman agama pada siswa, di mana fenomena alam itu menjadi sarana yang tepat untuk mengajarkan nilai-nilai agama seperti kebesaran Tuhan, keteraturan alam ciptaannya, dan tanggung jawab manusia terhadap alam. Nah, dalam konteks PAI, strategi mengajar tematik berbasis teknologi memungkinkan pengajaran yang lebih kreatif dan menarik. Kenapa? Karena teknologi bisa digunakan menampilkan video-video pendidikan yang menghubungkan nilai agama dengan fenomena alam, misalnya melalui dokumentasi alam yang memperlihatkan kebesaran Tuhan
atau perenungan tentang penciptaan alam semesta. Nah, secara keseluruhan ya, bahwasanya penggunaan fenomena alam dalam pendidikan guru, madrasah ibtidaiyah, penerapan strategi mengajar tematik berbasis teknologi bertujuan memperkaya pembelajaran dengan pengalaman yang nyata, ya, sekaligus memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengoptimalkan proses belajar. Nah, ini penting sekali untuk menyiapkan guru yang dapat mengajar secara holistik, mengintegrasikan berbagai aspek ilmu pengetahuan dan nilai agama dalam proses pembelajaran. Nah, dalam konteks ini berarti telah memberikan pendekatan yang relevan dan inovasi dalam membekali calon guru dengan keterampilan yang menarik untuk mengajar kepada siswa dengan cara yang menarik, dengan cara yang kontekstual, yang berbasis teknologi. Nah, sekarang bila dikaitkan dengan manajemen pendidikan Islam dan PAI, ini menunjukkan pentingnya sebuah kolaborasi antara pengelolaan lembaga pendidikan, penggunaan teknologi, dan pengajaran nilai agama dalam mendidik generasi masa depan yang memiliki pemahaman ilmiah sekaligus religius tentu yang seimbang. Nah, dengan kata lain, ini merupakan upaya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih dinamis, kontekstual, dan mengintegrasikan nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, serta teknologi dalam pendidikan dasar Islam. Baik, sekarang kita kaitkan dengan ayat-ayat kauniyah dan sains modern. Yang pertama, kita cari dulu ayat-ayat kauniyah itu apa, ya. Jadi ayat-ayat kauniyah adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan fenomena alam atau kejadian-kejadian yang terjadi di alam semesta yang dapat diamati oleh manusia, di mana ayat-ayat ini telah memberikan petunjuk tentang kebesaran dan kekuasaan Allah melalui penciptaan dan keteraturan alam. Contohnya, mencakup fenomena-fenomena seperti pergerakan langit dan bumi, tumbuhan dan tanaman, atau proses-proses alam lainnya yang mencerminkan kehendak dan hikmah Tuhan. Nah, ini bisa dilihat di surat Al-Anbiya, ya, surat ke-21 ayat 30, ya, yang artinya, dan apakah orang-orang kafir itu tidak melihat bahwa langit dan bumi keduanya adalah suatu yang tertutup, kemudian kami bukakan keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak juga beriman? Nah, ayat ini menggambarkan asal mula alam semesta dan kehidupan yang berhubungan dengan air, yang juga menjadi landasan bagi sains modern dalam mempelajari asal-usul kehidupan. Juga ada juga di surat Ar-Rum, ya, surat 30 ayat 48, bahwasanya Allah mengirim angin sebagai pembawa kabar gembira untuk memberi rasa tenang kepada kalian, dan agar menurunkan air dari langit, dan kami hidupkan dengan air itu bumi setelah mati. Demikianlah kalian akan dibangkitkan. Nah, ayat ini tentu berbicara tentang siklus air dan peran angin dalam mendatangkan hujan, yang memiliki kesamaan dengan konsep-konsep ilmiah dalam meteorologi dan ekologi. Baik, sains modern sekarang. Sains modern, ya, merupakan disiplin ilmu pengetahuan yang berfokus pada pemahaman fenomena alam melalui observasi, eksperimen, dan teori-teori yang dikembangkan melalui metode ilmiah, di mana sains modern ini mencakup banyak cabang, ya, fisika, biologi, kimia, astronomi, dan geologi, yang bertujuan menjelaskan bagaimana alam semesta ini bekerja, baik dari segi materi, segi energi, maupun interaksi antar elemen di dalamnya. Nah, sekarang kita kaitkan antara ayat-ayat kauniyah dengan sains modern. Ya, jadi ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran seringkali mencerminkan fenomena alam yang seiring dengan penemuan-penemuan dalam sains modern. Misalnya nih, konsep tentang proses evolusi alam semesta, peran air dalam kehidupan, atau hukum-hukum fisika yang mengatur pergerakan benda-benda langit. Semuanya dapat ditemukan dalam ayat-ayat tersebut, yang mana sains modern kemudian memberikan penjelasan lebih rinci melalui penelitian dan eksperimen. Nah, kita ambil contoh kaitan antara ayat-ayat kauniyah dengan sains modern sekarang. Nah, misalnya nih kita ambil contoh tentang ayat tentang asal mula kehidupan air, ya.
Di dalam Al-Quran ada banyak yang menyebutkan bahwa segala hidup berasal dari air, seperti dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 30. Ini sejalan dengan temuan ilmiah dalam biologi dan geologi bahwa air adalah elemen dasar yang mendukung kehidupan di bumi. Kemudian kita kaitkan dengan ayat tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, ini ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah atau surat kedua ayat 164 atau surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 30. Silakan saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat semua cari ya ayatnya, dibuktikan sendiri. Ini menyebutkan penciptaan langit dan bumi, dan juga dibahas dalam teori-teori ilmiah seperti teori Big Bang yang menjelaskan asal-usul alam semesta. Nah, sekarang kaitannya ayat-ayat kauniyah dengan sains modern ini menunjukkan bahwa keduanya tidak saling bertentangan, saling melengkapi. Sains memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan lebih rinci tentang fenomena alam yang disebutkan di dalam Al-Quran, sementara ayat-ayat kauniyah mengarahkan umat Islam untuk merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya. Nah, hal ini menegaskan bahwa ilmu pengetahuan dan iman Islam bisa berjalan beriringan dan saling mendukung. Nah, kenapa sih harus memiliki kaitan seperti ini? Kan begitu pertanyaannya. Nah, tentunya ini memiliki tujuan. Mengkait-kaitkan seperti ini tentunya memiliki tujuan, ya. Jadi memahami kaitan antara ayat-ayat kauniyah dengan sains modern ini dapat memperdalam iman seseorang. Ketika melihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang fenomena alam yang telah ditemukan oleh sains, mereka akan semakin yakin bahwa Al-Quran merupakan petunjuk yang datang dari Tuhan yang maha mengetahui. Dan ini juga dapat mendorong umat Islam untuk lebih mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan sains untuk kebaikan umat manusia sambil tetap menjaga kesadaran secara spiritual. Baik, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, mahasiswa, ya, sains modern adalah pengetahuan yang diperoleh melalui eksperimen, melalui observasi dan metode ilmiah. Ini untuk memahami fenomena alam dan hukum-hukum alam yang ada di dunia ini. Dan ilmu pengetahuan ini mencakup banyak bidang: fisika, kimia, biologi, astronomi, dan lainnya. Ya, beberapa penemuan dalam sains modern seperti teori Big Bang, itu teori tentang asal mula alam semesta, kemudian teori evolusi, kemudian penemuan sel dan DNA, kemudian seringkali berhubungan dengan konsep-konsep yang ada di dalam ayat-ayat kauniyah di Al-Quran. Sekarang kita kaitkan dengan manajemen pendidikan Islam itu apa? Kalau nggak terkait, buat apa dipelajari, iya kan? Nah, sekarang kita kaitkan. Manajemen pendidikan Islam ini berfokus pada pengelolaan sebuah lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang berkualitas. Dalam konteks ini, pengelolaan pendidikan dapat memanfaatkan ayat-ayat kauniyah sebagai bagian dari pembelajaran agar siswa bisa lebih menghargai dan memahami kebesaran Tuhan melalui ilmu pengetahuan. Dalam manajemen pendidikan Islam, sains modern, kemudian ayat-ayat kauniyah dapat menjadi bahan ajar yang terintegrasi di dalam kurikulum untuk mengajarkan siswa tidak hanya pengetahuan ilmiah, tapi juga nilai-nilai religius yang terkandung dalam ciptaan Tuhan. Nah, ini memerlukan manajemen yang baik untuk mengelola materi ajar, menggabungkan aspek ilmiah dan spiritual, menciptakan pembelajaran yang seimbang antara dunia dan akhirat, di mana penggunaan ayat-ayat kauniyah di dalam manajemen bisa diatur melalui pendekatan kurikulum yang tematik yang menyentuh berbagai aspek kehidupan dan sains. Sekarang kita kaitkan, tidak adil kalau hanya manajemen saja kan ayat-ayat kauniyah tersebut. Nah, kita kaitkan dengan pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah untuk menanamkan nilai-nilai agama, membimbing siswa dalam mengenal Tuhan dan alam ciptaannya. Ayat-ayat kauniyah memiliki peran yang penting dalam PAI, karena melalui pemahaman fenomena alam yang dijelaskan dalam Al-Quran, siswa dapat menghubungkan antara iman kepada Tuhan dan pengetahuan ilmiah. Karena di dalam PAI, pembelajaran tentang ciptaan Allah, kemudian hukum-hukum alam juga memperdalam pemahaman siswa tentang kebesaran Tuhan. Misalnya memahami proses ilmiah seperti daur air atau teori evolusi bisa dihubungkan dengan ayat-ayat dalam Al-Quran
yang menjelaskan tentang penciptaan hidup dan alam semesta. Nah, dengan demikian dalam konteks PAI, sains bukan hanya sekedar pengetahuan duniawi saja, tapi juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan dengan memahami tanda-tandanya yang terdapat di alam semesta. Ya, begitu. Kemudian bagaimana kaitan ayat-ayat kauniyah, sains modern, manajemen pendidikan Islam, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah bila semuanya berkontribusi, ya? Karena dalam PGM itu pengajarannya itu bisa menggunakan bahan ajarnya melalui ayat-ayat kauniyah, kemudian dipakaikan strategi mengajarnya dengan ayat-ayat kauniyah, ya, itu semuanya bisa berkontribusi, saling membentuk manusia yang tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga memiliki pemahaman agama yang dalam dan mampu memanfaatkan keduanya untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna. Nah, kemudian konservasi lingkungan, ya. Konservasi lingkungan dalam Islam adalah upaya untuk melestarikan, merawat, menjaga kelestarian alam semesta ini sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, di mana Islam mengajarkan bahwa alam adalah ciptaan Allah yang harus dihormati dan dipelihara dengan bijak karena manusia bertindak sebagai pengelola di bumi ini, sebagai khalifah di bumi ini. Nah, ini tadi sudah kita bahas, ini ada di dalam surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Nah, maknanya adalah menjadi seorang khalifah, manusia telah diberi tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola bumi dengan baik, termasuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan eksploitasi yang tidak bijaksana. Tentu ada larangan dari pemborosan maupun kerusakan. Nah, Islam telah mengajarkan untuk tidak merusak bumi, kemudian tidak boleh melakukan pemborosan dan dalam penggunaan sumber daya alam. Nah, ini ada di dalam surat Al-A'raf, ya, surat ke-7 ayat 31, bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang memboroskan itu adalah saudara-saudara syaitan. Nah, dan setan itu adalah makhluk yang sangat ingkar kepada Tuhannya. Maknanya di sini bahwasanya pemborosan dan kerusakan alam adalah perbuatan yang dilarang karena mencerminkan ketidakpedulian terhadap sumber daya yang diberikan oleh Allah dengan merusak keseimbangan alam. Makanya muncul hadis Rasulullah, hadis riwayat Bukhari, ya, yang prinsip menghormati dan menjaga alam, di mana Islam menekankan pentingnya menghormati alam sebagai bentuk syukur kepada Allah. Nah, ini termasuk menjaga kebersihan lingkungan, tidak merusak tanaman dan tidak mencemari air ataupun udara. Hadis Nabi itu mengatakan bahwa jika kiamat telah datang dan di tangan salah satu di antara kalian ada bibit pohon, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat datang, hendaklah ia menanamnya. Ini ada di hadis riwayat Bukhari, sahih ini, ya. Maknanya adalah bahwa dalam kondisi yang sangat genting sekalipun, umat Islam diajarkan untuk tetap menjaga alam dengan menanam pohon dan melestarikan kehidupan. Kemudian air dan sumber daya yang sangat penting dalam Islam telah mengajarkan bahwasanya Islam mengajarkan untuk menggunakan air dengan bijaksana. Ini ada di dalam surat Al-Mulk, surat ke-67 ayat ke-15. Dialah yang menjadikan bumi ini tunduk untuk kalian, maka berjalanlah di muka bumi dan carilah rezeki dari Allah. Janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi. Nah, maknanya dari surat ini adalah pengelolaan air yang sangat baik, sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Dalam Islam melarang pemborosan dalam penggunaannya, misalnya menggunakan air secara berlebihan saat bersuci, atau mengairi tanaman secara berlebihan penggunaan airnya. Ini sangat penting sekali. Makanya Allah juga mengajarkan tentang keseimbangan alam, ya, ataupun konsep mizan, atau berarti segala sesuatu di dalam ini diciptakan dengan keseimbangan yang sempurna. Ini ada di Quran juga, surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat ke-7 sampai ke-8. Dan langit Dia tinggikan dan Dia ciptakan neraca ataupun keseimbangan agar kalian tidak melampaui batas dalam menimbang. Maknanya adalah manusia harus menjaga keseimbangan yang ada di dalam alam dan tidak boleh merusak ataupun melebihi batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan selain itu, Islam juga mengajarkan untuk menjaga keberagaman hayati atau keragaman flora dan fauna. Karena setiap makhluk hidup memiliki tujuan dan peran dalam ekosistem. Ini ada di surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 141. Allah berfirman, dan dialah yang menumbuhkan kebun-kebun yang berjuntai dan tidak berjuntai, pohon-pohon kurma, tanaman-tanaman yang beraneka ragam, dan buah-buah zaitun. Itu maknanya adalah setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah memiliki manfaatnya masing-masing, dan umat Islam dianjurkan untuk menjaga dan melestarikan keberagaman hayati sebagai bagian dari tugas mereka menjadi khalifah di bumi ini. Makanya penting sekali untuk menghargai alam sebagai bentuk ibadah, ya. Karena apa? Karena melestarikan alam dan menjaga lingkungan bukan hanya sebuah kewajiban sosial, tapi juga merupakan ibadah. Hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, jika seorang muslim menanam pohon atau menabur benih lalu dimakan oleh burung, manusia atau binatang, maka ia akan menjadi sedekah baginya. Ini sahih hadisnya dari hadis riwayat Bukhari, ya. Maknanya setiap tindakan positif dalam menjaga alam seperti menanam pohon, membersihkan sampah itu dianggap sebagai bentuk ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, dalam konteks pendidikan, Islam mengajarkan menyebarkan kesadaran tentang pentingnya konservasi lingkungan. Makanya pendidikan tentang konservasi lingkungan Islam dapat dilakukan di berbagai tingkat, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Nah, ini merupakan membantu generasi muda memahami tanggung jawab mereka terhadap alam dan cara-cara menjaga kelestariannya sesuai dengan ajaran Islam, ajaran agama. Sekarang kita kupas. Tadi menyebut konservasi lingkungan Islam. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan konservasi lingkungan Islam? Ya, nah ini merujuk pada upaya melestarikan, menjaga, memelihara alam serta segala sumber daya alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia berdasarkan ajaran-ajaran Islam, di mana Islam mengajarkan manusia adalah khalifah, pemimpin ataupun pengelola di bumi ini yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam dan menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana dan tidak boleh berlebihan. Nah, konservasi lingkungan Islam itu mencakup tindakan-tindakan seperti menjaga kebersihan, mengurangi kerusakan lingkungan, dan menghormati makhluk hidup lain sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti itu. Makanya ada dalam surat Al-Baqarah surat kedua 164 Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian malam dan siang, dalam kapal yang berlayar di laut membawa apa yang bermanfaat bagi manusia, dan dalam air hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit, yang dengan itu Allah hidupkan bumi setelah mati, serta dalam perbedaan hewan yang bergerak di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ini diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW, ya, dari hadis riwayat Bukhari. Jika kiamat telah datang dan di tangan salah seorang di antara kamu ada bibit pohon, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat datang, hendaklah ia menanamnya. Tadi sudah kita sampaikan tadi kan. Nah, di mana hadis ini juga menekankan pentingnya menjaga alam bahkan dalam kondisi yang sangat genting. Nah, maknanya apa? Maknanya adalah dalam konservasi lingkungan Islam menekankan pentingnya melindungi dan menjaga keseimbangan alam sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya. Ya, nah tindakan ini juga menjadi bagian dari akhlak Islam yang mengajarkan umatnya untuk bertanggung jawab terhadap segala yang ada di bumi, menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang, ya, untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Ya, Islam tidak hanya mengajarkan tentang kepentingan lingkungan dalam konteks ibadah, tapi juga dalam tindakan sehari-hari, dalam merawat lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air, serta menjaga kualitas udara dan tanah. Nah, ini bila dikaitkan dengan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah itu apa? Ya, selagi-lagi materi harus dikaitkan dengan asal muasal mahasiswanya, ya.
supaya ini lebih menarik. Nah, dalam konteks pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, ini mengajarkan konservasi lingkungan alam kepada calon guru adalah langkah penting untuk menyiapkan mereka menjadi pengajar yang peka terhadap isu-isu lingkungan dan mampu menanamkan nilai-nilai lingkungan yang baik kepada siswa. Juga untuk mahasiswa PGMI perlu diberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip Islam yang mendukung keberlanjutan lingkungan agar mereka dapat mengajarkan kepada siswa mengenai tanggung jawab mereka terhadap alam semesta. Ya, misalnya melalui pelajaran tentang pentingnya menjaga kebersihan, merawat tumbuhan atau memelihara sumber daya alam. Nah, ini juga bisa diterapkan dalam kurikulum berbasis tematik yang mengaitkan antara materi pelajaran dengan nilai-nilai Islam tentang alam dan lingkungan. Sekarang bila dikaitkan dengan manajemen, ya, tentu manajemen pendidikan Islam memiliki peran penting dalam merencanakan, mengelola, mengimplementasikan pendidikan yang memperhatikan aspek konservasi lingkungan. Kenapa? Karena dalam manajemen pendidikan Islam ada namanya tanggung jawab untuk mengintegrasikan ajaran konservasi lingkungan dalam kebijakan kurikulum dan metode pengajaran di sekolah. Kenapa? Karena di dalam manajemen pendidikan Islam, kebijakan mengelola sekolah dapat mencakup upaya membuat sekolah ramah lingkungan, seperti menggunakan energi yang terbarukan, mengelola sampah dengan bijak, atau memiliki kebun sekolah. Nah, hal ini perlu diatur dalam rencana strategis, dalam renstra sekolah, maupun dalam pengelolaan pendidikan Islam yang berkelanjutan. Makanya, muncul adanya manajemen berbasis lingkungan, yang ini juga dapat mencakup pelatihan bagi guru, bagi staf sekolah agar lebih peduli lagi terhadap isu-isu lingkungan dan bisa menerapkan prinsip-prinsip konservasi dalam kehidupan sehari-hari buat mereka di lingkungan sekolah. Nah, sekarang bila kita kaitkan dengan pendidikan agama Islam. Nah, pendidikan agama Islam di dalamnya konservasi lingkungan dapat dijadikan sebagai bagian dari pembelajaran tentang akhlak, kemudian tanggung jawab umat manusia terhadap ciptaan Allah. Kenapa? Karena PAI dapat mengajarkan kepada siswa bahwa menjaga alam adalah bagian daripada ajaran Islam dan merupakan tindakan yang bernilai ibadah. Ya, konservasi lingkungan juga dapat dimasukkan dalam pembelajaran tentang fikih, misalnya mengenai hak-hak alam dan makhluk hidup lainnya, serta bagaimana cara kita sebagai umat manusia seharusnya berinteraksi dengan lingkungan dan makhluk hidup lainnya secara adil dan tidak merusak. Nah, kemudian mengajarkan nilai-nilai konservasi dalam PAI tidak hanya sekedar mengajarkan teori, tapi juga melibatkan tindakan yang praktis seperti mengurangi sampah, menanam pohon, atau menjaga kebersihan alam sekitar. Ya. Secara keseluruhan, maknanya, artinya adalah bahwa konservasi lingkungan dalam Islam adalah ajaran yang mengarahkan umat manusia untuk menjaga, merawat, melestarikan alam semesta sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini mencakup penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, melestarikan flora dan fauna, serta mencegah kerusakan lingkungan. Karena Islam mengajarkan bahwa kerusakan alam adalah bentuk ketidakadilan terhadap ciptaan Allah. Nah, maknanya adalah bahwa konservasi lingkungan juga adalah merupakan tanggung jawab yang harus diajarkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pendidikan, pengelolaan lembaga, maupun pengajaran agama. Dalam PGMI, konservasi lingkungan membantu calon guru untuk menyampaikan nilai-nilai ini kepada siswa sejak dini. Dalam MPI, manajemen pendidikan yang berbasis lingkungan bisa menciptakan suasana sekolah yang ramah lingkungan. Dalam PAI, konservasi menjadi bagian dari pembelajaran moral dan etika umat Islam yang bertanggung jawab terhadap ciptaan Allah. Secara lebih luas, ini adalah konservasi lingkungan menjadi bagian integral dari pendidikan Islam yang tidak hanya mencakup aspek spiritual, tapi juga keterampilan praktis dalam menjaga dan melestarikan alam. Nah, ini adalah ajaran yang menekankan keseimbangan antara dunia dengan akhirat, mengajarkan generasi muda untuk lebih mencintai dan menjaga bumi sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, secara keseluruhan, ya, tentunya mata kuliah ini
atau materi ini merupakan materi yang bisa dikait-kaitkan baik dengan manajemen pendidikan Islam, pendidikan agama Islam, kemudian pendidikan guru, madrasah ibtidaiyah. Kita kupas lagi ya di sini. Bila dikaitkan dengan PGMI ya, perlu tentunya perlu mempersiapkan calon guru ya, untuk mengajar dengan cara yang lebih inovatif dan relevan dalam perkembangan zaman, di mana integrasi teknologi dalam PGMI sangat penting untuk melatih calon guru agar memiliki keterampilan teknologi yang memadai dan dapat mengajarkan siswa di madrasah untuk menggunakan media yang lebih modern dan interaktif. Karena di dalam PGMI, calon guru akan diberi pemahaman dan keterampilan tentang bagaimana memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran tematik, seperti cara menggunakan perangkat lunak pendidikan, merancang materi pembelajaran digital, atau memanfaatkan aplikasi pembelajaran yang dapat membantu siswa memahami materi secara lebih visual dan kontekstual. Kemudian, bila dikaitkan dengan manajemen pendidikan Islam, secara keseluruhan ini berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dalam konteks Islam, termasuk pengelolaan pembelajaran di madrasah, di mana integrasi teknologi dalam manajemen pendidikan Islam menjadi sangat penting, karena teknologi dapat mempermudah pengelolaan pendidikan seperti pengelolaan kurikulum, administrasi siswa, serta monitoring dan evaluasi pembelajaran. Selain itu, MPI juga dapat memanfaatkan teknologi untuk mempermudah akses kepada berbagai sumber daya pendidikan, menyediakan pelatihan bagi guru dalam penggunaan teknologi, kemudian memperkenalkan aplikasi yang memudahkan pembelajaran serta pengelolaan kelas. Nah, dengan demikian, manajemen pendidikan Islam harus siap beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk mendukung kualitas pendidikan yang lebih baik. Kemudian, bila dikaitkan dengan pendidikan agama Islam, ya, integrasi teknologi dapat digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai agama dengan cara yang lebih menarik dan efektif. Sebagai contoh, materi PAI seperti kisah-kisah Nabi, ajaran moral Islam, ini bisa disampaikan melalui video animasi, kemudian aplikasi pembelajaran atau platform online yang memungkinkan siswa mengakses materi agama secara lebih interaktif. Selain itu, PAI juga bisa memanfaatkan teknologi untuk menghubungkan pembelajaran agama dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya melalui aplikasi yang mengajarkan doa-doa harian, tafsir Al-Quran, atau ajaran akhlak Islam dalam berbagai kehidupan modern. Nah, dengan menggunakan teknologi dalam PAI, pembelajaran menjadi lebih mudah diakses oleh siswa, baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, hal ini juga dapat membantu siswa memahami ajaran Islam lebih dalam melalui media yang relevan dengan perkembangan zaman. Tentu ini menjadikan pembelajaran agama lebih kontekstual dan aplikatif ya. Jadi secara keseluruhan, integrasi teknologi dalam pembelajaran tematik adalah langkah penting untuk membawa pendidikan ke era yang lebih modern dan relevan dengan perkembangan zaman ya, yang memperkuat kualitas pengajaran serta memberikan pengalaman belajar yang menyeluruh kepada siswa, di mana teknologi pembelajaran tematik ini memberi peluang bagi guru untuk mengajarkan topik-topik yang lebih interdisipliner dan kontekstual dengan cara yang lebih inovatif dan menarik. Hal ini memungkinkan adanya pembelajaran yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Makanya PGMI butuh mempersiapkan calon guru dengan keterampilan ini, dan MPI harus mengelola pemanfaatan teknologi secara sistematis. Sedangkan PAI dapat memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan materi nilai-nilai agama secara lebih menarik dan relevan dengan kehidupan modern. Jadi mungkin ini saja pertemuan kita di pertemuan yang ini, pertemuan ke berapa ini? Ketiga ya? Ketiga atau kedua? Ketiga ya, ketiga ini. Dan alhamdulillah kita telah sampai di penghujung perkuliahan hari ini. Meskipun kemarin rekaman video kemarin terkena virus, namun tetap saya bersemangat untuk memberikan nilai-nilai keilmuan kepada sahabat-sahabat mahasiswa semuanya, karena itu hak kalian mendapatkan keilmuan sebagai mahasiswa. Dan saya tetap bersemangat karena ini merupakan hal yang penting ya. Kita telah, dan sekarang kita telah sampai di penghujung perkuliahan hari ini. Semoga apa yang telah dipelajari hari ini dapat memberikan manfaat dan memperluas wawasan kita, khususnya dalam memahami keterkaitan antara fenomena alam
ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman yang sudah aktif mengikuti perkuliahan ini, baik yang melalui Zoom, melalui YouTube. Saya juga mengucapkan terima kasih bagi yang sudah mengisi absensi melalui kolom komentar, kemudian menekan tombol like sebagai tanda kehadiran. Juga saya ucapkan terima kasih. Yang penting subscribe-nya jangan sampai 2 kali, cukup sekali saja. Nah, dan jika ada hal-hal yang masih perlu didiskusikan lebih lanjut atau ada pertanyaan yang belum sempat saya jawab, jangan ragu untuk menghubungi saya melalui email, melalui WhatsApp atau media lain yang sudah disiapkan. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi amal jariah, bermanfaat untuk diri kita, untuk umat, untuk bangsa, negara, dan masyarakat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.